Malam ini, tim Zona Mistis mengajak kalian ke sebuah rumah terbengkalai. Berada di tengah kota, tak membuat aroma mistis bangunan ini hilang begitu saja. Lamanya tanpa hawa manusia membuat setiap ruangan di rumah ini begitu terasa. Banyak misteri yang tersembunyi di tempat ini. Sanggupkah tim Zona Mistis mengungkapnya? Jangan skip video ini hingga selesai, maka kalian akan merasakan atmosfernya. Oke, pokoknya bang. Ayo. Assalamualaikum. Ini siapa? Dengan siapa? Hah? Hah? Dengan siapa? Kenapa kau sedih sekali? Kenapa? Terlalu rame ya? Oh, kamu takut? Oh, nggak apa-apa. Kita kan tidak ganggu. Hah? Nanti Mbak Mijan mau bersihin tempat ini ya? Kamu cari tempat sendiri ya? Hah? Iya? Ngerti? Paham? Ya? Kenapa? Bisa komunikasi dengan Mbak Mijan? Sedih banget ya. Saya mau pergi. Oh, kamu mau pergi? Ya pergilah. Ya, kamu pergilah. Pergi. Saya suka di sini. Oh, kamu nggak mau pergi, kamu suka di sini. Oh iya, nanti kita bisa gini. Nggak boleh ada makhluk-makhluk seperti kalian itu menempati rumah atau apa? Ini manusia, kalian beda alam ya. Kalau nggak mau nanti Mbak Mijan malah galak. Oke? Aku senang di sini. Nanti Mbak Mijan kasih tempat yang lebih asik lagi dibanding di sini. Oke? Nggak boleh gitu lah. Kamu dari mana? Dari mana? Dari sana. Oh, dari sana. Oke. Aku sering main
sini. Oh, Aku suka sama tempat ini. ini bocah kecil ya. Nah, anak SD lah. Iya. Oke, nih, Mbak Mijan kan nggak pernah galak ya. Tapi Mbak Mijan bilang, kita bersihkan, kita nanti bikinkan tempat yang baru. Ini buat hunian manusia, nggak boleh ya. Oke, nggak boleh ya. Iya, tapi nanti Mbak Mijan carikan lokasi yang lebih bagus. Paham? Hah? Oke, keluar ya. Nih, Mbak baru mulai loh. Mbak baru mau mulai. Kenapa gangguin begitu? Ya? Coba Mbak Mijan. Lihat Mbak Mijan. Air? Air bas belakangnya. Hah? Itu. Oh. Jamal. Kita mau syuting Jamal. Walah, bocah. Yuk. Hah? Kebanyakan diem. Belum makan kali ya? Belum makan ya? Ntar bilang sama Teresa suruh beliin sate. Ya. Hah? Lu aja belum makan sate dari si Tete itu. Mana tuh si Tete itu? Minum. Belum mulai syuting kamu sudah begini. Waduh, bagaimana ini, Oh, lumayan malam ya. Oke. Tarik nafas dalam. Kakinya lurusin. Biar enak. Kamu kenapa bengong mulu? Lagi nggak enak badan ya? Hah? Oke. Kalau nggak enak badan bilang, jangan ikut. Hah? Aman sih sebenarnya. Coba tarik nafas dalam. Buang. Lagi. Buang. Oke. Muntahin aja, muntahin. Keluar kacang hijaunya. Aman, Bos? Siap, Bos? Tenang, Bos? Woi, jagoan Mbak Mijan masak. Wah, di syuting juga, Fer. Wah, Ferry nih. Nyari-nyari momen aja. Badan saya masih gemeter, Pak. Gemeter udah, istirahat dulu. Nggak apa-apa. Duduk dulu. Nah. Ini minum lagi. Sosok anak kecil. Udah ya. Gila, Mas. Kasih. Pulang. Kalau lagi nggak enak badan bilang. Tapi aman bisa. Bisa lah, ngapain? Bisa lah ya. Ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ritual kita hari ini akan kita sambung dengan ritual pembersihan. Mudah-mudahan bakti sosial kita kayak Allah Subhanahu Wa Taala bermanfaat buat Mbak Mijan, buat kita semua, buat yang di rumah maupun yang punya rumah. Amin ya rabbal alamin.
biar dilihat lebih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Jam pagi. Oke. Tim Zona Mistis kali ini akan kedatangan tamu agung yang mungkin sudah tidak asing lagi, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tapi Mbak akan jalan duluan untuk menemui si tamu agung, Mbak Mijan. Siapa Mbak kamu ambil Mbak? Nanti kita akan kasih musik ya, jeng 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 jeng. Bunyi kan? Teh, Mas Angga, welcome, selamat datang di Zona Mistis. Corona. Kalau corona katanya cipika-cipiki ya Teh ya? Iya, bener. Mas Dimas. Apa gimana? Enggak, kalau cipika-cipiki nanti yang. Oh iya, gak boleh. Bukan murim. Teh luar biasa banget, dari kesibukan yang luar biasa bisa menghadirkan sosok legenda mistis Indonesia. Serius, kita memang ngefans, Justru aku yang berterima kasih loh, Mbak Mijan mau kemarin ikut di Junarisa, terus udah gitu sekarang kita diundang ke sini. Aduh. Oke, tapi sebenarnya gini Teh, kan Teteh dulu ya yang ngajakin Mbak Mijan ya. Kalau boleh dibilang Simbah kan channelnya masih kecil gitu, terus penontonnya juga lah. Ingat nggak beberapa tahun yang lalu kan aku yang belajar sama situ, Bah aku harus ngapain ya bikin YouTube tuh gimana caranya? Iya, Bah tapi gimana ternyata, dong? Kan nanya aku duluan. Iya betul sih. Situ tuh guru saya loh. Gitu. Ya Allah. Tapi Teh, alasannya kenapa Teteh ngajakin Mbak Mijan? Apa karena mungkin nyari yang lain udah nggak ada yang sempet karena sibuk dan akhirnya? Enggak, dulu kan kita, maksudnya kalau Mbak Mijan ke Bandung juga kita ketemu, Iya, betul. ngobrol, terus Betul. selama ini juga share segala Betul. macam. Makanya ketika kita ke Jakarta, buat waktu kemarin kan buat episode 100 episodenya Junarisa, aduh siapa ya? Selamat ya Teh, selamat ya Teh. Terima kasih. Siap. Terus. Makanya aku langsung kepikiran Mbak Mijan. Oke, anak-anak langsung oke gitu. oke. Makanya. Oke. Teteh, Mas Angga, kenalin, ini juga Mas Angga namanya. Halo. Mas Jadi Angga. kita malam ini akan double Angga ya. Terus itu yang paling seksi, paling langsing namanya Bom. Oh iya, Ces dulu kita. Ih, gitu ya. Itu Mas Budi, kameramen kita. Halo. Ada Mamet, ada Halo. Mang Dede, ada Ferry, ada Jamal yang tadi sempat Bentar ini ngadat. yang topi itu kayaknya aku nggak asli. Oh, nggak boleh itu, Oh, nggak boleh disebut Oh, itu. makhluk Itu- astral Iya, katanya. makhluk astral. Baik. Oke. Oke, Teh, kali ini kita ada di sebuah rumah yang memang bukan lagi serem ya, tapi Lumayan. Iya. Nggak lumayan sih. Mbak pikir ketika Teteh masuk ke sini dengan Mas Angga pasti sudah mulai ngerasain suasananya di sini seperti apa. Iya. Tapi kita nggak akan di sini saja sampai akhir. Kita akan coba penelusuran ke belakang. Oh, lagi. Saya lagi ya ke belakang ya. Siap. Kita bareng-bareng kan soalnya. Oke. Nggak ada beda tim. Oke. Oke, yuk, monggo. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah kesini ya? Udah. Oh, kita kemana ya? Ya belum mana? Tadi kita ke kanan. Oh, kita udah ke kanan. Ke kiri. Kira ada ya? Iya. Oh, coba kiri boleh. Oke Teh, kita ke kiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya Teh, Mas Angga. Iya, siap. Paku. Jadi Mbak sedikit informasi. Boleh, Teh. Jadi rumah ini tuh udah dibeli sekitar 2 tahun. Dan 2 tahun itu tidak ada renovasi dan segala macam, belum, katanya hendak direnovasi. Tapi jauh sebelum rumah ini dibeli tuh udah begini keadaannya, katanya entah berapa puluh tahun atau berapa belas tahun. Jadi memang udah kosong sejak lama, makanya Tapi kalau pengerusakan ini bisa pengerusakan. Ini maksudnya kan kayak mungkin rencana mau direnovasi ya? Atau pertama beli udah seperti ini Teh? katanya sih gitu. Oke. Jadi biarkan begitu saja sih, belum melakukan renovasi dan lain-lain. Baik, kita sampai di sini. Mas Angga ngerasain apa? Teteh ngerasain apa? Dan Aku sebenarnya di sebelah biasanya kalau aku tuh Mbah, jadi ketika ada sesuatu yang datang, ya. aku kayak menyerap apa yang dia rasakan gitu. Dan sekarang yang sakit banget tuh di bagian belakang ini nih. Di bagian belakang ini, nggak tahu kenapa di sekitar sini. Karena tadi pada saat sebelum take sih nggak apa-apa, nggak masalah. Tiba-tiba sekarang ngerasa sakit banget dan Kayak ada semacam nyeri banget. Oke. Atau mungkin ada yang ingin Teteh terima biar kita bisa komunikasi barangkali. Waduh, Waduh. saya nih. Baik, nggak ada ya adik-adik saya? Ya udah saya aja. Iya dong. Iya, biasanya kalau di jurnalisa tuh Mbah, karena ada yang lebih muda, kamu aja gitu. Tapi kalau Teteh belum capek, ayo. Tapi kalau udah capek, nanti kita Oke, ya udah ya. gimana? Iya, nggak apa. Kita mending sambil jalan biarkan secara natural. Oke, Mbak Mijan masuk di sini di pohon ini. Tadi sempat melihat seorang anak kecil, usianya sekitar boleh dibilang 11 tahunan. Dia sempat nongol di sini dan menghilang. Sosok makhluk halus yang biasanya mau menemui Mbak Mijan, dia sosok pendatang dan tidak mengganggu. Iya. Gitu. Tapi kayaknya ada yang disampaikan ya, ingin disampaikan. Nampaknya begitu, karena benar-benar nongol jelas dan menghilangnya itu pelan. Rit. Dia pakai baju kayak semacam baju seragam sih, baju seragam sekolah. Mas Angga. Oke, coba ke sana yuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Teh, awas lo Teh, hati-hati lo Teh. Ya, sebenarnya. Hah? Sebenarnya karena mungkin sudah lama ya, jadi sudah benar-benar ngeblend antara positif dan negatif imbang. Sementara yang positif lebih di ada sosok Eyang Kakung, ada sosok Jawara, gitu. Kemudian ada nggak bisa dibungkiri banyak banget Teh sebenarnya Mas Angga macem-macem di sini. Ya, Tinggal tergantung. apalagi gini Mbak, ada kita datang ke sini Benar. yang notabene mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka, jadinya nggak dari rumah ini aja tapi dari mana-mana kan gitu. Betul. Kayaknya udah nggak bisa tanya, sorry. Oke. Ya, punten Teh. Assalamualaikum. Oh, oke. Bisa ngobrol? Oh, bisa. Oke. Ini dengan siapa ya? Oh, nggak mau. Kenapa punggungnya? Jadi kalau Mbak lihat punggungnya Mas Angga ada luka. Ada luka di bagian sini ya. Di bagian sini ada luka. Kenapa lukanya? Kenapa? Ya Allah. Nggak boleh gitu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang disampaikan? Dan lubangnya lebih besar. Iya. Bener Mas Angga. Dia penipuan banget kan. Nggak boleh gitu atuh. Ada yang ingin disampaikan? Atau mungkin ingin bercerita sebenarnya tempat ini seperti ya. Satu. Oke. Kamu bolak-balik ya. Satu orang.
Maksudnya bagaimana? Ya, tadi kan sudah dikasih, kamu nggak mau. Nggak boleh gitu. Gimana Mas Angga? Apa yang Mas Angga rasain? Ya, jadi salah satu sosok yang sebelumnya kita datengin tadi. Oke. Jadi dia melakukan sebuah ritual kala itu, terus yang harus menjadi tumbanya akhirnya dirinya sendiri dan nggak bisa pulang. Oh, oke. Harus ada gantinya dia. Iya Om, oke. Tapi Mbak bisa bantu sempurnain loh, Mbak bisa bantu doain loh ya. Mau didoain? Oh nggak mau. Oh sudah terikat perjanjian itu ya? Pokoknya ganti satu orang. Saya sudah kasih kamu tadi dan kamu nggak mau kan? Mau dikasih siapa tadi Mas Angga? Saya kasih Dindi terus dia nggak mau. Oh, kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Nih Mbak Mijan punya nih. Bom, sini Bom, coba Bom. Mau nggak Bom kalau disuruh gantiin Bom? Oh, Bom langsung minggat tuh, takut dia suruh gantiin begini. Wah, bocah ya. Sudah bilang jangan ganggu yang sudah ada di sini ya. Oke. Udah ya? Udah? Iya. Tidak bawa siapa-siapa pergi. Loh, nggak boleh gitu. Mbak Mijan kesini itu niatnya mau pembersihan. Kita akan pisahkan, ada dinding pemisah antara kita dengan kalian dengan Anda ini. Nggak boleh begitu. Ini kan tempatnya buat ditinggali manusia. Nggak boleh gitu. Itu kenapa luka di belakang? Tiga lagi. Iya, balik lagi. Ini Rubah deh mukanya. Oh iya. Oke. Jadi kadang menampakkan yang cantiknya, Ya. tiba-tiba ya kayak yang tadi. Ya, terus begini terus Ya, begini. memang mereka memiliki sebuah kemampuan untuk mengubah dirinya apa saja. Saya nggak punya gantinya. Mbak Mijan juga nggak punya. Waduh. Nggak boleh gitu ya. Ada perempuan atau Jangan, ini teteh saya, no, lihat. No, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. balik lagi kemari saya bantu saya. Bukan, nggak boleh gitu. Bukan, ini kan memang menemani Mbak Mijan. Sangat. Enggak bawa siapa-siapa, bawa maminya aja. Iya. Jadi ada yang gusur soalnya. Mas Angga ya, marah ya Mas Angga. Nggak boleh gitu, nggak boleh marah. Udah. Capek lagi. Ya Allah. Oh, nih siapa lagi nih? Ayo, siapa lagi? Gue, udah. Ini yang mau makan. 1, 2, 3. Taman Menteng mana ya? Iya. Udah. Teh, sorry Teh. Clip on Teh, ya, clip ya on, Allah clip on, jatuh Teh. ini, sorry. Aduh. Maaf ya. Tempelin ke sini bisa? Dibalik ke sini tuh yang Udah gak nempel. jilbabnya. Lakban dong. Aduh. Nah, sedikit ribet ya Teh ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi ini canggih banget di jurnalisnya nggak gini Oh soalnya. gitu. Sorry. Maaf. Punten. Tadi aku sampai bilang, nah gini dong jurnalisnya beli clip on. Tapi mahal Teh. Iya, jangan. Gak mampu saya. Mahal. Saya juga utang belum lunas tuh. Ya udah. Nanti kasih tahu ya minjem kemana kalau mau utang. Sama yang topi ya. Kebanggaan. Bang Gaib kita. Oh my god. Oh iya bener tuh, bener. Mbak dibalikin begini langsung kelepak Mas Angga. Ini nggak akan berisik gitu nggak? Ya. Maksud tapi udah Ferry, aman kan? Aman. Kan? Aman. Oke. Siap. Oke. Teh, tadi apa sih yang Teteh rasain? Serem banget tau lah, Mas Angga ya. Sebenarnya tadi kan udah sebelumnya udah ketemu sama sosok itu, terus tadi udah bantu diusir gitu, tapi nggak diusir ya, digusur. Cuma gusur aja, nggak Digusur. usah diem di badan terus. Gitu. Terus udah gitu, kok tadi sakit lagi, terus kerasanya tuh kayak fake gitu, Mbak. Kerasanya dia tuh sakit tapi pengen ketawa, tapi pengen marah gitu, campur aduk rasanya. Dan tadi Mas Angga juga melihat bahwa ada lubang ketika mulai ada penekanan tuh lubangnya membesar ya Mas Angga ya di bagian sini. Gitu. Apa karena ya ngeluarin terus? Jadi Jadi sempat diajak ngobrol juga tadi Mas sama kita pas sebelumnya.
Jadi dia pernah melakukan sampai tumbal juga, dia menggugurkan kandungannya sendiri sampai 3 kali. Setelah itu dia yang kedua. Jadi keras ya gitu ya, nggak tahu ya bolong. Dan sekarang udah nggak sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi anak sosok anak kecilnya itu posisinya, sorry, ada di sini. Nah, gini nih. Sorry ya, ini besi loh. Nah, gini, set. Nah, Oke. ngintip, hilang. Aku masuk situ nih. Sini teh. Nah, sini. Nih di sini. Nah. Luar biasa, tempatnya luas banget. Dan kalau dilihat dari ruangannya kayaknya ini semacam carport ya Mas Angga ya, tapi pintunya di sini tutup ya. Oke. Mbak ngerasain satu energi yang bercampuran dari ya mungkin karena lama dikosongkan ya, sekali lagi kadang-kala Mbak Mijan menegaskan bahwa tempat yang kosong pasti akan dihuni oleh makhluk-makhluk lain. Iya. Ya tikus, ya semut, ya kecoa. Betul. Itu yang terlihat. Iya, yang tidak terlihat, tidak tahu. Dan satu lagi, bahwa mereka itu dengan kita tanpa dinding pemisah. Mereka bisa datang kemanapun, termasuk ke rumah Anda. Iya. Apalagi tempat yang kosong seperti ini. Iya. Bebas banget, nggak ada security-nya. Keluar masuk. Salah satunya, Mbak sih sebenarnya banyak banget lihat sosok yang ngeri-ngeri sih teh. Ngeri-ngeri sih. Iya, ketarik semua juga Mbak Tarik daerah semua. sini. Apalagi ini penggabungan sebuah energi yang lumayan dikenali oleh mereka. Mas Angga sudah dikenali, Teresa dikenali, Mbak Mijan dikenali. Jadi ketika gabung begini, ada sosok-sosok yang kadang-kala mereka pada saat kita datang kabur. Biasanya karena mereka tidak mau diungkap istrinya. Tapi kalau ternyata ada sosok yang mau berkomunikasi, sebenarnya satu kadang-kala mereka ingin memberikan pesan. Yang kedua kadang-kala mereka memang seolah-olah merasa paling tua, paling kuat, Iya. gitu kan. Penguasa Lah gitu. Oke, sampai sini yang dirasain oleh Mas Angga seperti apa? Karena kemarin pas waktu sama tim Rengginang, nah kan tim Rengginang nih, udah jadi tim Rengginang nih guys. Bubuk dia. Nah, jadi di atas itu nyambung dengan sosok ini ya. Jadi di atas itu ada sosok anak kecil yang sempat masuk ke tehrai, kemudian kakinya masuk ke tanah. Nah, ternyata sosok anak kecil ini yang tadi Mbak Mijan lihat di sini dan kemudian sempat juga masuk di anak-anak tim Mbak Mijan itu, dia anak yang nggak bersalah, tapi ditumbalkan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena anak ini memang kurang sempurna bahasanya, karena nggak bisa bicara. Oke. Mungkin bahasanya karena nggak bisa bicara, dianggap apa gitu sama keluarganya, dan itu benar-benar dilakukan oleh ibunya sendiri. Gitu. Ini satu hal yang membuat kita kadangkala bikin merinding ya Mas Angga. Mas Angga lihat apa Mas Angga? Di belakang Mbak Mijan kelihatannya. Iya, diceritain sosok ini. Pasti muncul. Ya. Ya, Tapi jatuhnya sedih sih. Nah, iya. Dia ngerasa banget. Betul. Tapi anak itu nggak bisa dipisahin karena dikuasai oleh sosok yang masuk ke Teriri. Oke. Masuk ke dokter. Iya, udah ada perjanjian sebelumnya kan. Sulit. Tapi yang pasti kan gitu ya, ini adalah hunian manusia, bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dari makhluk apapun. Itu. Kalau perlu mereka tidak boleh menguasai hunian manusia, Iya. Mas Angga ya. Makanya ketika nanti Mbak Mijan bersihkan, proses pembersihan itu ada dua macam. Satu, pengusiran habis karena kita ambil akar, dari akarnya maksudnya. Atau yang kedua adalah kita memang mencari tempat buat mereka. Oke. Biasanya gitu. Iya. Kalau mereka kita buatin tempat atau mungkin kita sodorin tempat, biasanya mereka lebih mau Pindah ya. akan pindah dan tanpa ada semacam berantem Perlawanan, ya. gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak mengalami yang dia nggak mau dipindahin itu? Oh pernah. Sering ya? Sering. Oke. Sering. Karena kan sebetulnya Mbak sering sekali masuk ke sebuah rumah-rumah yang angker seperti ini. Kadang-kala Mbak tidak menemukan bahwa ini berasal dari yang punya rumah. Iya. Kadang begitu, kadang-kala justru ada makhluk halus ketika mencium aroma kita, dia datang dari sana, dari mana-mana,
cuma pengen didoain, disempurnain. Iya. Gitu. Termasuk Mbah juga menjelaskan bahwa tanah itu tidak bertumbuh, tidak bertambah. Kadangkala tanah itu memang menyimpan sejuta misteri. Apalagi kalau misalnya pada saat zaman dulunya perebutan kepemilikan tanah, ada tragedi atau mungkin ada orang yang rebutan warisan, kemudian Jadinya negatif. itu pasti negatif. Terus kadangkala juga kan ada istilahnya kiriman dari mana, terus menetap di sini gitu. Justru yang ditujunya udah nggak ada ya dia. Oke. Ya. Ular. Sosok ular. Tapi kebalik. Kepalanya di sini. Kebalik, masuknya kebalik. Ini kepalanya di sini, kebalik. Pindah aja. Nah, oke. Aduh, tempatnya kotor, Kamu, banyak belinya loh, Ntar nancep di sini. Hah? Kamu siapa? Kamu siapa? Teh, sini teh, nggak apa-apa teh. Nggak apa-apa. Masang ke sini, Hah? Wow, handsome. Oh, Hans. Bisa komunikasi nggak? Bisa. Ini banyak belinya. Bisa duduk ya? Bisa duduk nggak kamu? Bisa duduk ya? Hah? Oh, nggak mau. Oh gitu. Tapi bahaya nih, banyak belinya. Tahu ntar nancep di tangan gimana? Hah? Ini bom nih. Ini bocahnya Mbak Minjan ini, jangan sembarangan masuk nggak karu-karuan. Hah? Melat nih. Oke. Bisa bicara dengan kita? Bisa? Oke, kamu mau nyampein apa? Kamu mau nyampein apa? Hah? Kamu siapa sebenarnya? Kamu siapa? Iya, kamu dari mana? Dari tempat sini? Tidak. Oh. Kok kamu sosoknya ular gitu sih? Ceritanya gimana sih? Hah? Nah, ini ulah teman saya. Ulah temen? Rekan kerja. Oh, ulah temen kamu, rekan Tadi kerja. disambung ya, diceritain kayak ada kiriman gitu. Iya. Langsung yang kan, bersangkutan. Oh. Kasihan loh, ini bom loh, capek loh. Melet-melet gitu ntar lidahnya putus gimana? Kamu karena rekan kerja gimana sih, Mbak Minjan? Nggak jelas, maksudnya gimana? Rekan kerja saya iri sama saya. Oh, rekan kerjanya iri sama kamu. Terus kenapa kamu berubah jadi ular seperti ini? Hah? Saya kena kiriman. Oh, kamu kena kiriman. Ceritanya gimana? Kamu bisa kena kiriman, ceritanya gimana? Rekan kerja saya iri Rekan kerjanya iri, terus? dengan karir saya. Oh, dengan karirnya, terus? Cara ngirimnya tuh gimana? Kenapa kamu bisa jadi korban? Kenapa? Dia iri. Oke. Kenapa berubah jadi ular? Hah? Enggak, Mbah, dia yang Hah? gitu sama orang. Kamu yang gitu sama orang. Iya, kamu ya. Kena sendiri. Kamu kena sendiri. Kamu kena sendiri. Kamu kena sendiri ya? Jadi alasannya dia melakukan ini karena ada seseorang yang melakukan ini. Terus dia Bersepakat dengan syaitan. dia yang kena sendiri. Dia yang kena. Kamu yang kena sendiri ya? Iya. Yang bener lu. Yang bener kalau cerita yang bener. Hah? Memang seperti ini kan kadang-kadang penuh dengan kebohongan ya mereka itu. Nih, ada yang masuk ya, Mbak, bentar. Tuh. Nih, Mas Angga nih jadi dua tuh. Pulang kamu. Pulang. Allahu Akbar. Oh, tapi udah diusir aja nggak apa-apa. Diusir aja. Saya dengan dia. Oh, iya. Iya, Dia tidak bisa kemana-mana. Iya. Ini janji dia kepada saya. Alhamdulillah. Bangun. Bom, ada ini nggak? Ada air di sini ya? Air di sini ya? Bantuin. Iya.
Kamu tuh berat. Penting jangan cuma satu orang. Bom. Oke. Ini anggota tim yang paling mungil teh soalnya teh. Iya. Ambilin. Banyak cerita ya rahasia. Wow. Oke. Jadi memang kadang kita tuh nggak bisa bantu yang seperti ini karena Iya. dia udah buat janji duluan ya Mbak. Ya? Betul teh. Oh iya. Ada dulu tasnya. Sini dulu tasnya. Susah bangunnya ya. Ini terlalu kemungilan soalnya. Masih lemas maksudnya. Masih lemas ya. Duduk aja dulu. Nih. Minum. Waduh. Tangannya sampai kotor. Kotor. Malah dipecandain. Aduh. Tapi mengejutkan juga sih banyak hal yang akhirnya jadi misterius. Bisa, Bom? Bisa. Bukan, Bom? Mantap, Bom? Mantap. Ini pantatnya yang di mana nih? Pantat atau bukan nih? Oh, bukan. Oh, oke. Nanti pulang mau cek ya. Oke. Aman ya, Bom ya? Aman. Kamu tuh, tangannya kotor banget. Ya, gimana teh? Tadi sempat ada terus Allah Akbar. Oke. Teh, kita pindah. Kita pindah. Tadi pas masuk ya udah melotot di situ. Luas banget ya. Jadi Mbah, menurut penuturan orang yang punya pengalaman di sini, katanya pernah lihat sosok matanya merah ya? Iya. Matanya merah. Iya nggak sih? Teh maju lagi dikit teh. Takutnya ada semut. Nanti sepatunya kotor. Iya, sempat ada yang ngeliat, jadi ada satu sosok yang lebih kelihatannya matanya sih. Berarti kalau disambungin dari ular tadi. Oke. Ular bisa menyala merah. Seperti kucing itu kalau kena senter kan merah. Sama dengan ular ketika dia kekuatannya sudah melebihi dari siluman biasanya. Menyala. Dan hanya siluman yang memiliki kekuatan bisa diperintah untuk kayak kirim-kirim gitu. Iya. Kan dia punya energi yang sangat tinggi. Tadi Mas Angga sempat ngerasain apa ketika ada sosok yang masuk dan ngusir? Ini kita harus sambungin dulu nih ya. Mbak penasaran dengan cerita yang misterius ini gitu. Tadi sempat masuk sosok yang sepuh juga. Dan ternyata urusannya dengan sosok itu, Mas Angga, itu gimana? Iya. Ya seperti biasa lah ya Mbak, kalau kita datang ke satu tempat yang kita lakukan sama lah. Ya. Pamit dengan sepuh-sepuh yang ada di sini, itu yang biasa kita lakukan. Dan mungkin salah satu sepuh yang kita temui saat masuk ke sini ya beliau yang tadi itu. Jadi pas ada yang ngaco-ngaco gitu ya biasanya yang saya lakukan adalah ini harus gimana, mereka yang tidak. Ngambil komandannya ya, suruh. Pinter Mas Iya, Angga. saya mah tahu diri, nggak bisa gimana-gimana. Dan kalau sosok-sosok yang kayak tadi masuk itu yang dia menyerupai ular, ya gak tahu, aku ada pengalaman beberapa kali sih di mana awalnya ketika awal-awal tuh kelihatan biasa aja tapi lama-lama kok makin menyerupai gitu. Dan nggak bisa diapa-apain Mbah gitu. Teh, cium aroma nggak? Katanya ngomong gitu langsung wangi. Oke Teh, terusan aja Teh, nggak apa-apa Teh. Iya, kayak gitu nggak bisa diapa-apain karena dia udah bikin perjanjian tersendiri gitu yang ya udah. Justru kita malah bisa jadi terperangkap seperti itu mungkin ya kalau kita berusaha. Gak tahu sih, aku belum pernah coba untuk ikut campur Oke. gitu. Kalau Mbak Mijen biasanya kan gini, ketika datang ke sebuah lokasi yang angker, tergantung juga dari mereka ya. Kalau mereka ternyata datang dengan ikhlas, kemudian mereka
mau disempurnakan dan mereka bercerita bahwa ternyata kehidupannya seperti ini, baru kita bantu. Tapi ada juga beberapa pengalaman ketika ketemu mereka bukan mau didoain, bukan mau disempurnakan, tapi mereka hanya pengen yang kita malah pergi. yang malah kita berdoa malah gitu ya. Iya gitu. Oke, luar biasa. Sampai di sini Mbak Mijan sudah keringetan luar biasa dan Bom, coba sini Bom. Waduh, Berdarah? bukan berdarah. Berdarah nggak? Nggak, tapi kotor ya. Gatel nggak? Oh nggak gatel. Hah? Oh perih. Waduh. Ada yang luka sih pasti. Wah, Aduh. serem banget sih, ekstrim banget sih. Makanya jadi orang jangan mungil-mungil ya. Jadi nanti lagi kalau misalkan ada yang masuk, lihat dulu terus sapu-sapu dulu baru gitu. Masih bercanda tuh. Tapi memang di antara yang lain, ini namanya Bom teh. Dia lebih sensitif. Jadi dia bisa menangkap energi dari mereka. Dan pertama kali pengalaman ikut Mbak Mijan itu lucu. Mbak bagian tasbih. Kenapa? Itu di belakang tuh. Oke. Kenapa sampai sekarang Mbak nggak kasih tasbih? Karena pada saat dikasih tasbih, dikantongin di celana belakang. Makanya ini bocah nih ya, ini Macem-macem. Macam. Jadi kayak kakang. Sombral. Nah, Rasa itu. ya? Iya itu. Oke, kalau dari Teteh sendiri ada rasa ingin pindah spot kemana? Enggak sih, udah di sini aja Mbak tuh. Sok, Mbak aja ngobrol. Perempuan. Mbak yang gede-gede mah. Sok Mbak aja yang gede-gede. Sama Bapak topi hitam mana ya? Mbak lihat. Tadi terus terang kita nggak sampai ke wilayah ini, jadi kita juga baru lihat dan Tapi kalau ke dalam, Teteh ke dalam nggak? ke dalam. Ke dalam. Ya dari sini juga Mbak, Ya, tadi sosoknya sempat ke sana ke sana. tadi. Coba ya. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa enggak? Teh, ini besi ya Teh. Hati-hati ya Teh. Teteh, yuk, jalan duluan. Aduh. Wow, ini kalau batu atau ini Kayu marmer. kayu marmer. Oh, oke. Tadi Mbak Mijan merasakan ada sosok yang aneh dari pohon tersebut yang dibilang sama Teteh, tapi sempat masuk. Kita coba pengen Dalam masuk ya? lihat kondisinya. Oke. Teteh kesini nggak tadi? Enggak. Dalam enggak. Nggak Kamu kesini. sebelah situ. Oke. Yang kita opening itu ya sini kan. Hah, masuk ke sini. Masuk lewat sini. Bisa lewat sini. Oh, Iya. oke. Luar biasa Teteh ini. Apa coba? Luar biasa apa? Full episode. Jadi dari sini tuh kalau kita naik ya, ini ke lantai atas yang sempet Mbak explore bareng Iya. tim Rengginang. Iya. Nah di sana itu ada satu ruangan dekat kamar mandi yang nempel banget dengan pohon yang besar tadi. Oh iya. Pantesan. Nyambung ya. Nyambung. Nah ini satu ruangan tengah guys, Sobat Mistis. Dan di depan kita ada 2 ruangan. Yuk Teh, Yuk. nanti Mas Angga dan Teresa Gue lagi. jadi tim zona mistis ini. Gue lagi nih. Oke. Dilihat dari bangunannya, ini adalah toilet. Kamar mandi sih. Kenapa Mbak? Nggak usah ada yang melangkah di dalam. Kagak ada orang. Kagak ada siapa-siapa. Mendengar sebuah langkah di dalam. Tapi nggak bisa memunculkan wujudnya. Hanya Mbah ngerasain kalau tempat ini salah satu tempat favorit dari mereka. Kalau masuk ke sini pasti mampir ke tempat ini. Dan lagi-lagi toilet dengan kelembabannya selalu
Kalau menurut Teteh, kenapa toilet bisa jadi tempat yang paling idola buat mereka? Lembab, dingin, Lembab, dingin. lebih dingin daripada ruangan-ruangan lain. Betul, satu. Terus yang kedua, kadang-kala ada makhluk-makhluk aneh yang fisik ya Teh ya, itu nggak betah di ruangan lain Mas, tapi di kamar mandi betah. Ada kalajengking, Iya. kelabang, cacing. Iya. Itu mengindikasikan bahwa makhluk-makhluk seperti itu aja senang, apalagi yang tidak terlihat. Masuk akal. Kalau Di- di mikir ya salah satu tempat yang ada di rumah yang jarang dipakai berdoa kali ya. Ya, betul. Kecuali masuk doang kan. Tuh, dan satu lagi Mas Angga. Ini di luar dari konteks kita ya berdua. Jadi biasanya kalau kamar mandi itu kan sering banget buat buang yang berbau-bau wanita tuh kan. Kotor. Nah, itu tuh. Iya. Kadang-kadang sosok yang Teta tadi bilang ada di belakang, guys. Jangan masuk ke aku ah. Iya, enggak apa-apa. Biar Mbak Mijan aja. Assalamualaikum, jangan pergi. Mbak Mijan yang masuk ya. Ya, Ke dalam ya. Pergi. Gila. Oke, dia bergeser ke pojokan. Ya, aku di sini ya. Oke, assalamualaikum. Udah. Enak bawa minum nggak? Saya bawa Mas Angga loh di sini loh. Oh, geleng, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Bangga aja, Mas. Sama Mbak Mijan mau. Kenapa dengan mereka nggak mau? Sosoknya sejarah dengan Mbak Mijan dan sosoknya sudah sekali. Cukup sepuh sekali. Bisa jawab salam saya. Assalamualaikum. Gitu doang. Kenapa menemui Mbak Mijan kalau tidak ingin bicara? Cuma gini doang. Marah ini, oke. Langsung gini. Oke. Mbak yang pergi atau Anda yang pergi? Kita baik-baik aja. Kalau Anda tidak ada sesuatu yang disampaikan, Anda boleh pergi. Nunjuk. Coba lihat Mbak Mijan. Gimana kalau Mbak Mijan marah dan gimana kalau Mbak Mijan nggak marah? Kita bisa komunikasi baik-baik? Bisa ngobrol baik-baik? Enggak. Nggak mau, tetap nggak mau. Oke. Menghilang ke atas. Sosoknya seperti yang Mbak Mijan temui dengan Riri. Jadi kekar banget ya, kelihatan banget rambutnya putih seperti jawara sebenarnya, dan dia menggunakan selendang yang hitam diikat seperti sabuk, dan dia menggunakan kain hitam dari perut ke atas, tidak pakai baju. Kalau boleh dibilang itu salah satu mungkin jawara atau penjaga tempat ini yang berhubungan dengan makhluk-makhluk di sini. Jadi nggak sengaja ya? Ya, tapi jauh kalau menurut Mbak Mijan, jauh flashback ke belakang sebelum bangunan ini berdiri. Ini adalah salah satu dari semak belukar, dan tempat Mbak Mijan berdiri ini banyak sekali pohon-pohon bambu yang rindang banget, gitu. Dan sebelum ditempati manusia, memang sudah buat tempatnya mereka, gitu. Mudah-mudahan ketika nanti kita bersihkan, kita bisa memberikan ruang ke mereka bebas tanpa ada gangguan, dan tempat ini bisa ditempati oleh manusia lagi. Teh, Mas Angga, masuk sini dong. Masuk dulu. Tadi sempat sosok yang ditunjuk sama Teteh di belakang nongol di sini, dan ternyata tidak mau berkomunikasi. Kayak lebih ke marah gitu ya. Udah keluar aja lah gitu. Lu ganggu, tapi mau ngelawan juga kok kita banyak kan gitu. Mikir-mikir. Ya kan? Betul. Tapi Mbah, kalau ya ini dia udah merasa aku yang menjaga tempat ini gitu. Apa masih bisa dipindahkan atau? Masih bisa Teh. Bisa. Masih bisa. Itu banyak banget kita temuin kayak gitu. Masih bisa Teh gini. Satu, kita harus kembali ke kodrat bahwa derajat kita lebih tinggi dari mereka. Iya. Yang kedua, yang hidup yang mendoakan yang tiada. Yang kaya membantu yang miskin. Bom lagi.
Duh. Assalamualaikum. Hah? Kamu siapa deh? Hah? Kamu siapa? Capek ini, kasihan. Ya? Kasihan. Kamu bisa komunikasi nggak dengan Mbak Mijan? Hah? Siapa ini? Siapa? Minum. Siapa? Bisa ngomong nggak sebelumnya? Bisa bicara nggak? Bisa bicara nggak? Ini siapa? Hah? Marah. Nggak boleh kita kesini. Hah? Nggak boleh. Kamu ngerasa kamu udah lama di sini ya? Kita ganggu ya? Hah? Duh. Serem banget sih matanya. Nggak boleh gitu dong. Ngomong dong. Hah? Ngomong. Ngomong dong. Nggak bisa ngomong sama Mejan? Hah? Nggak bisa ngomong? Kenapa? Kenapa masuk kalau nggak mau komunikasi? Cuma nggak senang dengan kita? Hah? Kita suruh pergi? Ya? Serius Mbak bilang. Kamu bisa komunikasi kan dengan Mbak Mijan? Atau sama Mas Angga tuh? Sama Teteh mau? Komunikasi ya? Hah? Sosoknya apa Mbak? Yang tadi, yang di situ. Itu tangannya kayak gitu. Tuh, Kalau nggak mau ngomong, Mbak keluarin ya. Pergi ya. Marah. Serius. Kalau nggak ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ya udah jangan masuk. Kita bentar lagi selesai kok, ya. Kita bentar lagi kelar kok. Oke? Ada pesan nggak buat Mbak Mijan? Hah? Kembali lagi di pohon sebelah sana. Bisa, nggak apa-apa. Bisa. Bom, tarik nafas yang dalam, Bom. Buang, Bom. Lagi, Bom. Buang, Bom. Lagi, Bom. Kamu pakai tas bedi, Bom. Tadi jadinya kontennya konten Mbak Mijan nih, padahal ada tamu agung di kontennya Mbak Mijan nih, ya kan? Nggak apa-apa, santai aja. Masa tamu suruh diem aja sih, gitu kan? Enggak kok, dari tadi aku nafas, Mbak. Hah? Bernafas. Si gambar tas ini. Wah, jangan disimpan di pantat lagi ya. Ya. Ini kesayangan saya, Teh. Oke. Ya. Terus saya kapan dapat tas B-nya, Mbak? Oh, Teteh mau? Mau dong. Oke. Besok Mas Angga buatin tas B campur bawang putih, bawang merah, dan... Oke, Teh. Sampai sini... mungkin Teteh ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau bagaimana? Yang pasti sih ini pengalaman pertama kali sih buat aku, Mbak. Kalau misalkan emang tadi kan Mbak Mijan di awal bilang mau ngusir dan lain-lain karena itu atau pembersihan karena itu salah satu hal yang kita tuh nggak bisa ya nggak. Oh iya. Oke, tadi kan ada pertanyaan sama Teteh. Kalau dia itu sosok yang sudah jadi penunggu lama, apakah bisa diusir? Ya kan? Iya. Diusirnya itu dengan negosiasi yang berbeda. Oke. Kita diskusi, mau nggak pindah ke tempat lain. Nah, tanggung jawab seorang spiritual seperti Mbak Mijan, seorang praktisi itu harus punya tempat. Kita harus menyiapkan tempat yang tidak mengganggu keramaian orang, dan memang itu tempat sepi, boleh pohon, boleh gua, boleh sungai. Jadi gitu. sebelumnya Mbak Mijan memang udah aku nih udah ada ini tempat ini udah. Iya betul, kita nyiapin dulu, udah dari lama, nah gitu. Itu informasi baru buat. Nah contoh misalnya seperti Teteh nih, sering sekali ketemu dengan tempat-tempat yang bahasanya itu pembuangan, gitu kan, pindahan dari mana-mana dibuang ini gitu tempat kan. orang buang jin gitu. Ya misalnya gitu. Nah kalau Mbak Mijan nggak begitu, buat dulu tempat, kita cap dulu ini aman, buat ini aman, ini aman. Geser tahun Mbak. Itu sarangnya di atas. Oh mana? Oh iya.
Wah, Teteh ini gak bilang-bilang teh ada lebah teh. Nggak tahu gue. Oke. Kita ke depan yuk teh yuk. Biar lebih asik. Silakan yang siap. Oh, ini kolam renang ya, Teh? Nggak tahu ya kolam apa. Hah? Kolam renang apa kolam ikan? Kolam renang sih, Teh. Kolam renang. Oh, ini belakangnya sebenarnya. Dari depannya ya. Iya. Gimana? Berarti tadi itu depannya. Aku pikir tadi tuh Iya. Gimana? nggak. Aku pikir tadi tuh depannya di sana. Belakangnya di sana kirain. Ternyata ini belakangnya. Ini Biasanya belakangnya. posisi kolam pasti di belakang kan? Iya, betul. Berarti bener Mas Angga. Sana itu tempat dari awal karpot gitu. Nah, ini belakangnya. Ini saking apa ya udah bentuknya seperti ini, jadinya kita nggak bahkan susah ngebedain mana depan mana Nih, belakang. Mas Angga sama Teresa Mbak Mijan punya pertanyaan nih. Ini unik banget sebenarnya. Kenapa ya rumah kalau kita tempatin, kita juga nggak pernah ngurusin plafon. Tapi plafon itu nggak rusak. Iya dong. Tapi kenapa ketika rumah itu ditinggal sama pemiliknya, hancur? Ayo, kita main tebak-tebakan. Ini bukan tebak-tebakan sih, lebih ke ya mungkin mengedukasi teman-teman di rumah. Kalau aku yang pernah baca sih Ya. lebih ke itu sifatnya lebih sama seperti jam dinding kalau lagi di rumah. Ketika ada kehidupan, suhu, ini ngomongin suhu lah ya. Ya. Suhu terus ada aktivitas ya bikin si jam itu bisa tetap nyala. Juga dengan atap-atap, lebih ke kayak gitu sih. Kalau kosong suhunya turun, itu otomatis jam biasanya pada mati deh sama rumah kosong lama. Sobat mistis, itu adalah ilmu baru. Gitu. Oke. Saya emang nggak tahu, Pak. Iya, karena aneh Teh. Iya. Tapi jawabannya masuk akal. Karena Iya. memang hawa manusia itu punya energi yang berbeda. Gitu. Betul sekali. Nah, kalau Mbak Mijan merasakan bahwa ini kita sedang ada di kolam renang, tetapi kolam renang yang berair lembab. Biasanya memang disukai oleh mereka. Mbak melihat banyak sekali jejak. Nah, kita Kuntilanak. udah seperti ini ya. Aduh, banyak banget ya. Ya, Nah, gitu. Oke. takut tiba-tiba nyebur. Banyak banget jejak-jejak makhluk dari mereka. Kalau Mbah kan mengklasifikasikan makhluk halus. Ada beberapa jenis. Ya. Jadi kalau menurut Primbon ada 4 jenis. Ada aljan, ada danyang, ada janggamit, ada demit. Oke. Nah, demit itu yang paling rendah. Kuntilanak, ada langsung Demit. datang, itu demit. Terus kalau janggamit yang biasanya beraktivitas di rumah-rumah kita, meniru suara kita, menjelma sosok kita, bisa menangis, bisa tertawa, bisa bersyukur dan sebagainya. Nah, kalau danyang adalah sosok leluhur. Seperti tadi kita lihat yang sempat Teteh rasakan bahwa ada ular tadi tuh, yang diusir tuh, itu danyang tuh. Oke. Nah, kalau aljan makhluk tertua sebelum manusia. Ada di Al-Quran. Oke. Itu paling tua dan memang berbangsa-bangsa, beranak pinak, dan aktivitasnya seperti kita. Nggak ada yang Bang, nggak usah diajak komunikasi. Iya teh. Iya teh. Udah usir aja itu mah. Udah. Nggak usah Mbah. Nggak usah teh ya. Iya. Oke, Sobat Mistis. Seru sekali perjalanan kita, explore kita malam ini bersama dengan My Idola. Jujur Mbak Mijan masih My pengen, teacher. jujur Mbak Mijan masih pengen berlama-lama karena satu Lah kan lagi. kita mau ke Bandung nanti. Karena apa ya? Karena memang ini sebuah kehormatan buat. Wah, apa sih? luar biasa Kan nanti banget. gantian. Sekarang kan di Jakarta, nanti di Bandung kan. Dan senang banget bisa collab dengan Teresa, dengan Mas Aku yang Angga dan senang. tim Makasih Teresa. loh. Kak, kita mah mana tahu Kak, klasifikasi itu apaan. Udah. Makanya ilmu baru. Tapi gini Teh. Kadangkala dari mereka itu lucu ya. Di sisi lain mereka bisa berkomunikasi, di sisi lain mereka bisa menyerap
energi kita gitu-gitu kan. Padahal ada beberapa hal yang kadang-kadang kita jumpai, nggak tahu dari arah mana tiba-tiba dia nongol, cuk dengan ikhlas hati pasrah. Saya mau cerita nih, saya begini. Itu yang kan? terjadi pada saya. Itu. Iya. Terus tolong doakan saya. Iya. Nah, itu tuh. Itu. Kadang-kadang mereka tuh yang aneh, yang unik buat Memijan adalah selalu mencium aroma-aroma yang iya ya gitu. Kadang-kadang mereka bener-bener udah langsung respon. Kita datang langsung. Jangan diusir katanya. Iya. Ini yang di belakang saya. Ya wis enggak apa-apa. Jangan ya. Iya. Kita buat. Iya. Semakin menarik. Udah. Semakin mana? Semakin ramai ya. Semakin ramai. Oke. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Teteh dan Mas Angga. Terima kasih Mbah dan semua tim. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tonton selengkapnya ada di video Jurnal Risa. Hapus resahmu, lawan takutmu. Gini teh, Mas Angga, yuk bareng yuk. Oke. Salam mistis. Lagi dong, lagi keren. Lagi. Keren. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam Salam mistis. mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teh. Keren. Setiap tempat memiliki cerita, seperti rumah terbengkalai ini. Tragedi yang kami jumpai di tempat ini, salah satu bentuk residual masa lalu jauh sebelum rumah dibangun. Ojo seneng gayuhkan dunyan tanpa pretungan. Yen salah dalan bakal ciloko nggowo tebusan. Jangan suka mengejar harta tanpa perhitungan. Jika salah jalan, akan celaka dan membawa korban. Sabar, narimo ing pandum, lilo, legowo, ojo tersulo. Sabar menerima garis hidup, ikhlas, pasrah, jangan mengeluh. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.